Atau mereka mungkin pindah? Kalau RRQ sih mereka udah pindahnya lumayan. RRQ biasa El Pozo kan ya? Iya, biasa Apa El Pozo. Monte sih dia? El Pozo kan setahu Sekarang gua. mereka Los Higos nih. Dan sekarang mereka turun ke bagian pulau yang terpisah dari map Miramar kali ini. Kita belum mendengar bunyi pesawat sama sekali, tapi sepertinya Airwolf juga akan segera meluncur keluar dari arah pesawatnya. Oh, gue kira belum, akhirnya keluar. Gue kira dia ada perubahan strategi kan yang kita nggak tahu. Enggak. Ternyata mereka masih dengan strategi yang sama juga. RRQ nge-split posisi mereka dengan sangat baik. Satu orang nahan di ujung jembatan sebelah kanan, sementara 3 lainnya akan menguasai daerah sekitar Minas Delser. Betul, make sure aja dari G9 kalau nggak ada orang yang mengisi area jembatan dan menghambat rotasi mereka nantinya. Dan zona sangat center kali ini ya, harusnya cukup ngebantu semua tim untuk turun di awal-awal. Tapi kali ini untuk beberapa tim juga mungkin penumpukan daerah HDP, daerah Jalan H, San Martin, dan juga di daerah OTW ke Crucial Val bakal matikan beberapa korban. Tabrak! Mafia Ninja ditabrak. Beneran ditabrak cuy. Sekarang ketembak nggak tabrak, double. Oke, tapi bakal ditembak pakai Uzi sama seorang Valens yang bukan via Valens ya. Kali ini Tayonya bakal menerjang jauh Tayo duar. Tornado dan berpindah kembali menuju ke arah Yalen. Yalzen. Gialzen. Zen. Biar gampang ya. Ya. Casternya tidak profesional mengubah nama-nama. Ayo udahlah ya, yang penting gampang disebut guys. Namanya Pasta bro, Pasta. Tabrakan cuy. Oh ada orang. Nova, apakah ini balas dendam Vikendi? Iya, Nova nggak terima ditabrak tadi, dipotong rotasi mereka. Tapi sebenarnya nggak motong rotasinya Nova sih, orang tadi Nova yang nabrak Airwolf. Iya betul. Wah dipulangin loh Hazelnutnya. Betul. Kehilangan satu pemain dari tim Airwolf, harus berjuang dengan 3 player yang tersisa dengan low looting pastinya karena mereka diusir mundur dari drop zone awal mereka. Betul. Ini Airwolf perlu pikirin sih, apakah mereka mau terus berkekeh gitu turun di Minas Generales atau mereka nanti mau mengubah game mereka. Karena balik lagi sini dari tim Nova sementara ini memiliki keunggulan. Ketika mereka turun mereka surprise tim Airwolf yang mungkin gak nyangka Nova nabrakin mereka di Generales juga. Karena game sebelumnya kayak di Miramar gak ada ya Nova ya? Tadi kan dia gak kebagian Miramar. Game 1 kan Irengel, game 2 Airwolf gak main. Iya, gak sadar kayak mereka. Betul, dikiranya nggak ada orang tapi ternyata ada orang, atau mereka mau uji nyali dulu karena kan biasanya hari-hari awal hari-hari percobaan. Hari-hari percobaan. Tes di gaspol dulu ya. Cuma masalahnya jumlah match yang mereka punya cuma 8 flow untuk menentukan permainan mereka nanti di Super Weekend. Betul. Tapi ya baik lagi sih, namanya game kali ini kan juga dibilang gak rugi-rugi banget. Yap. At least ya mati satu dapat informasi bahwa ada Nova yang turun di kota mereka juga. Nanti Super Weekend satu harinya berapa match? 5 atau 6? Apa? Super Weekend kan 3 hari tuh, Jumat Sabtu Minggu. Itu 5 match apa 6 match? 5 kayaknya. Kalau 5, 15. Berarti kalau ada tim yang nggak masuk ke Super Weekend itu ngebuang 15 match. Kurang lebih gitu ya? Berasa tuh, 15 match berasa banget. Kalau nggak salah waktu itu Morp di PMWL mereka cuma dapat 1 kali Super Weekend kan? Iya. Itu aja susah banget. Tipis. Satu kali ke skip bisa masuk 16. 2 kali ke skip itu udah kayak hampir mustahil buat lolos. Seenggaknya 6 kali chicken harus lo dapetin tuh buat ngejar ketertinggalan poin. Kayak sorry to say, dengan lu masuk di minggu terakhir atau 1 minggu doang, berarti kan lu ngap-ngapan masuk ini. Betul. Dapetin 6 chicken lawan tim-tim monster agak berat juga gitu. Ya ada doa baik ada doa buruk. Betul. Harus mendoakan hal-hal buruk ke tim lain supaya lu bisa ngedapetin placement yang baik. Dan satu setup yang terlihat tadi, penyeberangan dari salah satu playernya Navi, dan sepertinya dari Nima juga langsung menuju ke bagian dalam dari rumah ini lagi, ke arah gedungnya lagi. Sementara Matic sudah melakukan beberapa setup flank untuk mendapatkan 1 orang yang sudah mereka spot. Betul, kita bakal dari Matic kali ini bakal coba untuk menggunakan TP Vision dia untuk coba dapetin informasi melalui tembok depan dia. Tapi dari tim DRS mengirim 1 orang ke depan, 3 orang di high ground. Coba memotong pergerakan anggota tim Navi kali ini untuk memastikan bahwa mereka kelok di dalam gedung mereka. Ini mereka unggul dari setup posisi mereka cuy, ya, high ground dan lower ground. Betul. Dan tadi kalau nggak salah playernya Navi Matic 1 ya, Matic ya. Matic ya. Oke, itu bukannya timnya Matthew ya? Beda ya? Beda. Oh, kirain Matthew gitu kan. Salah satu playernya Matthew ditarik masuk ke Navi, keren banget cuy. Bisa bahasa negara mereka cuy. Betul. Keren sekali.
Dan dari Nima juga bakal ngeflank menyisiri beberapa bangunan yang ada di sini karena mereka unggul dari segi vision sih. Jadi kemanapun Nima bergerak harusnya informasi dari high ground tuh akan diberikan ke arah Nima. Ya, tapi untuk sementara waktu ini dari tim DRS ya, mereka kan punya keunggulan dari posisi jarak jauhnya mereka high ground juga. Dari Navi punya keunggulan looting. Yep. Mereka tinggal nyelip dapetin looting, kalau masih mau di hold-holdan ya nggak apa-apa. Mereka juga masih aman untuk sementara waktu ini. Di lain sisi ya, PW88 akan bertemu dengan tim Secret ya HDP awal-awal ya? ini. San Martin nih, HDP San Martin. Daerahnya HDP nih harusnya yang daerah Betul. spot-spot sini. Karena PW88 HDP. Wah, Wah gokil gila men. men, Rex. Tak-tak 2 kali langsung masuk. Mini loh itu. Diliatin lu tuh. Gokil. Itu kayak zaman-zaman lu lagi di warnet. Iya tahu gua. Ya yang paling jago ditontonin rame-rame kan. Kalian kalau mau ngerti apa yang kita omongin, kalau kalian kalian lihat facecam playernya. Facecam playernya. Kalau kalian dulu anak warnet, kalian akan merasakan hal-hal seperti ini. Iya. Lagi main ditontonin sama orang di belakang. Yang main satu orang yang nontonin di belakang bisa itu dia. Itu juga. Risih banget ya, diliatin dari tadi kanan kiri gitu kan. Mainnya bener nggak nih? Pantau. Diawasin. Tapi kalau main kayak gini tuh butuh mental loh. Iya betul, Butuh butuh mental. mental. Gue pernah pas lagi main gitu kan, udah ditontonin sama orang, pas gue salah diketawain kan, ya gue marah lah sama orang belakang gue. Lu gangguin banget orang main ya. Gue lagi main gitu kan, lagi serius, gue salah dikit diketawain kan, ya gue suruh dia aja yang main gue bilang. Wah, kalau kalian lahir di dunia mobile langsung ya, kalian nggak akan merasakan hal seperti itu sih. Tuh, kecuali tongkrongan ya. Karena gue jarang banget ada orang main PUBG Mobile di tempat umum diliatin dari belakang tuh jarang. Jarang. Kalau di warnet tuh udah pasti cuy. Pasti nonton. Udah pasti, apalagi kalau yang nonton di belakang lo itu nungguin billing lo habis. Udah pasti. Udah pasti karena nggak ada rental HP, adanya rental komputer. Atau nggak umum ya rental Iya. HP. Oke, kita bakal balik lagi menuju ke arah gamenya karena sudah ada beberapa pick yang dilakukan oleh Loops ke arah pemain dari PW88. Betul. Dan kita bakal lihat juga kali ini ya, untuk sementara waktu ini kita menyaksikan Loops dengan high ground control mereka sangat baik, langsung berusaha memotong pergerakan tim-tim di sekitar area mereka. Harusnya Loops kali ini cukup pede dengan 2 kali WCD mereka peroleh dan juga performa baik di setiap game yang mereka mainkan. Oke, sementara dari tim Secret juga sudah mulai melakukan beberapa pergerakan. Ada beberapa tim yang bakal mereka potong. Oh, PW88 benar-benar apes. Rotasi mereka ke arah kanan kelihatan sama tim Secret. Naik ke high ground ketahuan sama tim Loops. Jadi mau nggak mau pergerakan mereka kemanapun akan terhalangi oleh beberapa tim yang memang sudah mendapatkan beberapa spot yang cukup enak di daerah mereka. Dan kali ini terhimpit oleh 2 player dari Loops tim. Akan kering HBD kali ini, apakah bakal jadi momen oh no lagi kali ini? Oh no, Double T, selamat. Ya, tampaknya. Aduh, serba Tapi salah ya. selamatnya ini berapa lama ya? Pakai bahasa Indonesia Salah. kurang enak didengar. Double T juga Jadi ntar repot. brand. Serba salah ya. Tapi ya kita bilangnya Double T aja karena hanya menyisakan 2 player aja dari PW88. Satu pemain mereka lagi-lagi terpotong rotasinya, terspot oleh tim lain. Ini bukan menjadi awal yang bagus untuk tim PW88. Betul. Kayak mereka berapa kali gitu, berapa game mereka cukup tertekan juga oleh pergerakan tim-tim lainnya. Yang Dan- gua takutin tuh dari PP88 untuk early sebuah turnamen mereka biasanya start dengan perform yang tidak terlalu bagus, tapi at the end-nya mereka bisa nanjak gila-gilaan loh. Itu dia PW88. Kayak di PMPLC ya, awalnya kita kan bilang ini kenapa nih PW88 kayak garang Gas. banget, kok mainnya di PMPLC kurang ya. Tiba-tiba diberi paham pas. Memang tim yang penuh kejutan atau emang mereka butuh beberapa match yang akan mereka korbankan untuk adaptasi. Betul. Beta belum terpantau ya? Belum tersorot. PK udah fight gak sih mereka atau mereka pindah posisi? Kayaknya ada yang ngilang dari Pekado deh. Kayaknya, dan ada satu vehicles explosion yang meledak begitu saja, nggak tahu tim mana karena di layar kita kepotong guys. Kalau dari kalian mungkin ngelihat tadi itu. Kayaknya tapi tadi kayaknya meledak sendiri deh. Atau ini bakil fit. Jadi dia ledakin sama orang lain, tapi di kill fitnya nggak keluar. Tapi untuk player masih keluar, dapat kill. Karena ya, gue sempat ngeliat di salah satu player Indo, kalau nggak salah BTR waktu mereka scrim buat PMGC, itu di kill fit playernya itu cuma ada urutan tim. Oh, tim berapa Iya, itu tim ya? berapa ngenokin tim berapa. Tapi pas nge-end baru mereka tahu yang di end siapa. Oke. Jadi ketika knock-in tuh nggak ada info. Betul. Cuma taunya tim misalnya kayak tim 6. Tim 6 aja semuanya gitu kan. Yes, itu di kamera playernya. Tapi kalau di kamera observer atau di kamera caster kita harusnya kelihatan informasi semuanya. Dan Korpai akan memantau ini free shoot ke arah 2 player dari arah tim Loops.
Naik ke mobil bakal di-spray kah? Akan dibiarkan ternyata. Dibiarkan. Mereka akan mengincar placement dulu mungkin Flow karena mereka udah kehilangan 2 player mereka. Betul, gue suka banget sih cara mainnya Loops ya. Mereka benar-benar rapi banget. Mereka main dengan sangat taktis, tapi ternyata dari seorang Tixi bakal ketembak oleh Inonix dengan karnya ya. Kar dengan jarak jauh dengan kali 8 itu benar-benar mematikan banget. Nampaknya dari tim Navi masih di-pressure terus oleh pergerakan dari tim Arc kali ini ya. Dia membiarkan mereka set up dengan nyaman. Dari tim Arc kali ini langsung parkir mobil mereka, memindahkan mobil mereka agar tidak bisa dipecahkan ban-bannya. Yap, itu bener-bener setup yang bener-bener rapi. Berapa kali gua ngomong bener-bener ya? Bener-bener dah lupa. Bener-bener dah, elah. Bener-bener. Ark masih memantau pergerakan dari Navi yang bertahan di arah lower ground seberang mereka scope yang cukup panjang dengan SKS yang sudah mereka punya juga. Ini kayaknya setupnya mereka udah enak banget. Mereka punya senjata jarak jauh, mereka siap untuk close combat juga dan mereka udah ngontrol daerah ini dengan sangat baik. Iya, tidak bakal kini juga dari tim Navi ya. Mereka kembali King of SKS ya. DMR atau SKS? Dulu sih bilangnya DMR ya? King of DMR dulu kan, pada zamannya. Pada masanya ya. Karena kan pada saat itu lagi nge-hype waktu dia masih di Illuminate kan? Iya, masih di Illuminate. Belum berubah jadi Valdez waktu itu ya? Belum. Waktu kan meta-meta ini Uzi baru mulai nge-hype kan. Malah sekarang lagi ada meta loh. Apa? Sekarang Molotov lagi meta. Karena Molotov di buff kuat banget. Sekarang kayak orang nih bawa bom. Dulu kan misalnya bawa granat 4, tapi bawanya 2-2 sekarang. Tapi kita bakal zona pindah ke arah kiri. Sangat-sangat menguntungkan bagi tim BTR. Aero Wolf masih perlu cari celah nih, gimana mereka terobos ke dalam circle. Betul. Tapi lain sisi dari tim RQ cukup galak juga, menumbangkan beberapa anggota dari tim DRS. 1 kill pertama sudah dikantongi oleh tim RQ. Betul sekali, dan saatnya apa? Oh, gue beda tadi. Beda. Tapi ada ambience dari lampu camnya gitu ya. Kayak Doge ya? Keren ya, kayak Eldoge. Jangan-jangan dia main di rumahnya Eldoge. Numpang di rumah Eldoge. Keren juga. Main di rumahnya Eldoge. Jauh-jauh dari Thailand terbang ke Indonesia. Bro, numpang main udah dong. gitu gak ke Jakarta lagi, ke Tangerang. Jauh banget, jauh. Ke Tangerang ya? Aduh, rumahnya Doge kan jauh cuy. Jauh. Lebih jauh ke rumah Doge daripada ke rumah lo. Betul, iya betul. Nah, makanya gue salut banget sama perjuangan Eldoge. Samsku juga. Doge sama Samsku jauhan mana? Doge. Doge kan? Emang Eldoge itu rumahnya jauh banget. Mungkin karena ini kali ya, buat dia jangan disebutin dah, bahaya lagi lah. Oke, kita balik lagi menuju ke arah game terlebih dahulu. Graveyard yang sudah mulai ditinggalkan kali ini oleh tim Nova. Mereka bakal bergerak lebih dalam lagi. Perjalanannya cukup jauh, 900 meter menuju ke arah circle. Iya, kita bakal dari tim NV kali ini juga bakal langsung pindah posisi menuju ke arah Graveyard, di mana tim PW88 yang sudah menunggu terlebih dahulu. Akankah terjadi clash kali ini kepada PW88 yang lagi-lagi sudah kehilangan 2 player mereka di awal-awal di Graveyard. 1000 meter menuju ke arah zona tanpa kendaraan Korpai. Apa yang kau akan lakukan menuju ke arah safe zone-nya? Ah, ini udah ada ini kuburan. Nambah 1 kotak gitu. Kalau misalkan pas rotasi dipotong, waduh, confirm kill ke arah Footballis. Blind spot. Zutai. Langsung satu korban tambahan, tapi dari tim Footballis tampaknya tahu posisi seorang Zutai. Langsung dipotong juga dan tidak dibiarkan bergerak dengan bebas nge-end satu member dari tim Footballis ya. Dimasak. Bom dikokang, akan dilempar, baksonya ditumbuhkan ke lawannya Zutai. Belum sampai tumbang. Dia dapat mangkuk kecil loh. Iya. Dia punya luka kecil kali ini. Backup sudah datang, tapi backupnya masih terlalu jauh nih untuk menyelamatkan seorang Zute. Oke, lemparan granat ini matang bro. Wah, belum tumbang. Itu dia, ke arah belakang dan sudah mulai berkumpul lagi. Pemain dari tim X akan langsung melancarkan perang balasan ya. Iya. Tapi dari tim Aero Wolf ada yang meledak. Spav pulang ke arah lobby. Tinggal 2 member lagi Aero Wolf. Oke, granatnya lagi-lagi memberikan damage ke arah Zutai, tapi dia masih cukup aman. Sementara dari bagian high ground, Boys akan memotong backup dari tim Footballis. 1 terjebak di bagian lower ground. Sebuah makanan yang cukup enak, tapi Blue Zone juga sudah mulai melakukan pergerakan sedikit demi sedikit. Smoke setup terpaksa dikeluarkan dan ada switch yang dari arah kiri terspot juga oleh Footballis. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas. Footballis ini cukup enak ya posisi mereka. Kalau pengen fight, tapi zona udah menghimpit, memaksa mereka untuk pindah posisi sedikit aja ke depan yang udah dijaga oleh tim. Kebalik banget Footballis menjagain mereka ya. Wah, Aero pergerakannya sih try hard banget dia. Aero jauh. Dia udah ngambil selatan, tiba-tiba zonanya ke utara. BTR enak banget ya tadi ya, nggak pindah-pindah, zona mulu. Betul, mereka bisa dapetin makanan empuk sih. Dari arah kanan tuh mungkin Secret Jin bakal jadi makanannya BTR. Mungkin ya, mungkin. Kalau misalkan dari Secret Jin pergerakannya itu lurus langsung ke arah circle. Nah dari tim X kali ini cukup enak juga, mereka tinggal motongin pergerakan Footballis. Dimana di high ground ada Loops juga yang lagi menunggu pergerakan dari X dan juga Footballis. Cukup enak nih, posisi tim Loops. Oke, Solkai mulai termakan oleh zona tampaknya lumayan sakit. PW88 double TOP
juga sudah tumbang oleh Zona. So kayak what happened? Nggak ngehealing ya? Dan kali ini dari Switch juga akan langsung mengontrol daerahnya terlebih dahulu. Kayaknya dia yang ditugaskan buat nahan pergerakan dari Footballis sih. Mungkin ya, tapi kita lihat Harusnya. AWM Renalre Wow. menumbangkan satu pemain Di-confirm EUT. lagi. So kayak pemilik karena lobby tinggal 3 lagi anggota Footballis yang bertahan, dan di high ground ada fight antara Loops dan juga Ark kali ini ya. Tampaknya Loops terlalu mendekat ke arah compound dari Ark dan kena langsung satu. fight kali ini. Granat juga langsung dilempar begitu aja. Ark benar-benar menguasai daerah ini. Satu backup lagi datang tapi harus healing terlebih dahulu. Ada Sung yang akan melempar granat kali ini. Satu pemain sudah termakan oleh Blue Zone juga. Sungguh menyakitkan, ini Blue Zone yang keempat. Ya ini udah perih banget, lu nggak mau TB terlalu lama lagi dan pengen mencari tempat dalam zona secepat-cepatnya kali ini. Dari Boys juga bakal tumbang oleh tim RRQ, di mana kita bakal dari tim Footballs juga bakal menumbangkan seorang Chayowski dan langsung knock demi knock mulai terlihat di kill feed kita. Betul, sementara Sung berhasil menjatuhkan satu player lagi. Satu bagi terlihat di arah sebelah kanan, di arah kiri ada yang turun. Awas Sung, harus fokus karena di kiri masih ada player dari Loops yang bakal mendapatkan titik buta kalau dia terlalu fokus melihat satu bagi yang lewat begitu saja. Karena Loops masih bertahan dengan keempat pemain mereka. 2-3 berarti. Kalau ini down berarti hanya tinggal satu. Dari Ark kali ini bakal coba untuk nge-revive teman yang sedang dalam posisi knock juga. Semua tetap mulai dilempar di ujung zona banget. Di belakang dia ada 2 tim Loops dan juga ada tim Footballis yang pengen masuk ke dalam safe zone-nya. Dadin akan kena kali ini dan akan di-end juga langsung ke arah lobby, tapi di lain sisi dari tim BB juga bakal fight dengan tim Secret. Oke. Korban mati. PW88 dipulangkan ke arah lobby. Sayang banget sih, emang mereka gerak kemana-mana kayaknya apes banget. Tapi sepertinya dari Secret mereka juga sudah mulai apes karena bakal dipu sama tim BB. Kali ini close combat, 2 pemain sudah berhasil ditumbangkan. Tinggal 2 player aktif bersembunyi di balik satu jeep saja. Smoke setup terlebih dahulu, tapi Matoy tidak ingin melepaskan, langsung di spray begitu saja, dikonfirm menjadi sebuah kill. Satu hilang dan akan langsung mendapatkan confirm berikutnya karena ada satu player tergeletak di tengah jalan, terkena knockdown, di finish begitu saja. Secret sudah mulai bisa membalikan situasi di posisi mereka saat ini. Iya, dan nampaknya Aerof bakal pulang juga di posisi ya kali ini, dan kurang maksimal lagi game kali ini dari Aerof dengan mereka udah kepincang di awal, ke pick off lagi dan hanya menyisakan satu member di akhir permainan. BB tampaknya tidak memberikan ampun. Tim Secret yang lagi nomor 1 langsung dipulangkan ke arah lobby, masuk kill untuk tim Blue Beast. Yes, kehilangan 2 player, mereka mengkonfirm bahkan langsung dibalaskan dendam mereka. Secret langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron, posisi mereka sejauh ini cukup aman, tapi mereka bakal mendapatkan tekanan dari tim BB. Iya, BB dengan 2 anggota mereka, akankah mereka coba terobos pertahanan tim BTR atau akankah mereka mencari tempat ada celah-celah lain kali ini ya? Yep, mereka cukup aman, mereka tidak memberikan tembakan sama sekali. Mungkin ini sekedar umpan supaya tim lain datang ke komponen mereka terus di HBD, tapi sepertinya di arah lain Ark akan memotong rotasi dari tim RRQ. Untung saja Ernie tidak terkena knockdown, dan di bagian bawah free shoot ke arah Footballis. Mau kemana kamu nak? Terlihat dengan sangat jelas, untungnya masih tercover beberapa tonjolan-tonjolan dari tebing yang ada di tempat mereka. Iya, kita bakal dari tim Ark kali ini sangat menggunakan high ground mereka ke advantage, dan tampaknya nomor 1, nomor 2 tumbang dua-duanya di pas. Akankah nomor 3, 4 mengejar terpantul. poinnya? Sayang banget tadi sedikit terpantul granat lemparan dari seorang Eunsu. High ground lower groundnya terpantul kembali, meledak di udara menjadi kembang api. 2 player dari Footballis masih bisa bertahan di tempat mereka saat ini. Smoke setup 2 sudah mulai dikeluarkan, dan D2E juga sudah dikonfirm menjadi sebuah kill. Dipulangkan ke arah lobby, berarti RRQ kalau nggak tinggal 3 tinggal 2 player mereka. Betul, tinggal 2 lagi nih yang terlihat di minimap kita. Tapi dari BTR juga tinggal pindah posisi menuju ke arah open field ataupun di daerah pegunungan. Setup dengan kendaraan, lemparan bom terus dilontarkan ke arah Footballis yang berada tepat di bawah gunungnya. 1-2 bom dilempar tapi belum berhasil menumbangkan anggota Footballis kali ini, di mana Eunsu masih mencari posisi lawannya di mana. Dari Lutz pelan-pelan masih menghindari juga, Smoke tetap dilempar kiri dan kanan, coba dalam upaya mereka untuk pindah dan menghindar dari tembakan-tembakan. Ark lemparan bom ledakan lagi, belum lagi dapat korban, dan Eunsu coba untuk nge-free fire ke arah posisi lawannya. Tampaknya dari BTR juga bakal fight dengan tim Blue Beast, dan Blue Beast tampaknya akan kehilangan satu anggota mereka setelah ke takedown oleh Microboy. Betul, ini benar-benar krusial banget sih. Ini momen-momen yang membahayakan banget. Ryzen udah ngebuka jalan buat Bigetron, sementara 3 player lainnya masih menahan pergerakan dari Blue Beast supaya mereka tidak terkena backstep dari tim lain. Dan di sisi lain Gatsun juga berhasil mendapatkan beberapa player. Kali ini kita lihat kill feed-nya benar-benar deres banget karena circle yang semakin mengecil, mereka harus dipaksa masuk ke dalam zona. Ini circle kelima, Blue Zone sudah mulai bergerak juga, dan akhirnya satu pemain dari Footballis berhasil diamankan. High ground control yang cukup komit dari Ark. Betul, Ark tidak melepaskan tim Footballis untuk pindah dengan bebas. Mereka terus menekan pergerakan dan akan langsung ngokang bom lagi. Kali lemparan dari Inonix ke bawah akan mendapatkan korban, tidak ternyata ya.
Kami bakal lihat dari tim Ark ya, terus kekeh pengen coba matiin pergerakan dari Footballist. Lemparan bom yang cukup berbahaya tapi tidak menumbangkan lawannya. Sedangkan di lain sisi BTR, Luxi dalam posisi knock kali ini. Yes, ini try hard banget loh dari tadi. Luxi dikonfirm ke lobby. Luxi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, sementara Eunsu masih try hard banget untuk mendapatkan player yang dia lihat. Blue Zone juga sudah mulai bergerak, granat akan dilempar lagi, meledak. Namun tidak ada efek yang terlalu besar diterima oleh pemain-pemain Footballist. Tapi mereka mau bergerak ke arah mana? Karena dua angle control yang dari tadi ngelock pergerakan dari dua player ini. Betul, dari Ark pun gue suka banget sabaran mereka. Mereka nggak mau tahu terburu-buru dan nggak mau lompat. Tapi kita bakal lihat dari Ryzen dalam posisi knock oleh Navi kali ini. Navi di mana ya? Oh, di atas high groundnya. Sudah menembak ke arah BTR. Kirinya Navi, kanannya Nova. Iya. Navi Nova. Iya, kanannya Nova kan? Iya bener, kanan Nova, kiri Navi. Walaupun dua player Navi masih kejebak di Blue Zone ya. Iya, dijepit oleh NV nih. Betul, dan kayaknya bakal mati sama Blue Zone. Udah nggak bisa bergerak lagi. Satu pick lagi dari Navi. Berhasil menumbangkan satu, dikonfirm lagi menjadi sebuah kill. Dan Ark juga berhasil mendapatkan satu player dari tim Navi. Nova, sorry. NV, oh my god. Aduh, dan Ark kali ini dengan posisi mereka enak banget. Mereka tinggal coba naik ke high ground lagi, lompat kiri, lompat kanan, jadi anak gunung kali ini. Naik ke atas, coba membuka vision dan mungkin akan coba tapping ke arah bawah ya. Cuma dari BTR stuck satu shake kecil. Satu shake kecil yang diambil oleh Bigetron bertiga aja. Dan mereka harus bergerak, kanan mereka dikontrol sama Nova. Gimana cara mereka berpindah? Karena vehicles mereka juga semua udah mulai berasap. Gue nggak yakin utilities mereka masih cukup banyak, terlebih smoke untuk menutup rotasi mereka ketika mereka ingin nyebrang jalan ini, karena itu open field. Betul. Open field kanannya udah dikontrol sama Nova. Dan Nova nggak bakal kasih BTR gerak. Betul. Karena mereka tahu BTR bakal nebein zona terlebih dahulu sebelum nanti bakal pindah, dan bener aja. Para boy langsung bakal serang Zuxi, tapi RQ bakal fight dengan tim Navi kali ini ya. Ini chance BTR kalau tadi pengen nabrak ke arah kompon ini, lempar molotov, terus ngebakar lawannya, Magic akan tumbang, tinggal TZ bertahan seorang diri. Betul, ini bakal di-push Berry Eleven, masih mencari timing yang tepat, akan di-cancel sepertinya. Mengganti weaponnya dengan Uzi, cross combat yang dimenangkan oleh Navi. Wow! Oke, tampaknya Navi memenangkan battle-nya, tapi kita bakal dari BTR juga cukup dikunci ya oleh tim Nova, menyisakan Ryzen di belakang untuk healing aja kali ini. Betul, bakal dijagain sama para boy menjaga dan akan menyambut Ryzen ketika BTR. Ya, ini dia ya. Kali ini pergerakan dari tim Ark juga sangat nyaman yang high ground, dari tadi nggak pindah posisi juga, tinggal nyayur aja. Boys pun tampaknya akan hanya menjaga compound dia. BTR ini tampaknya harus bukan tusun ya, tumbang kali ini ya oleh tim Nova yang mengunci pergerakan mereka di daerah Shack tadi. Habis potong rotasi BTR, mereka dipotong sama Ark. Betul. Dia masih ngomong sih sebenarnya ya, masih ngomong aja. Dan kita bakal lihat sih kali ini ya dari gerakannya tim Navi. Bagaimana mereka punya rencana mereka high ground, karena sementara mereka cukup aman, tapi kalau mereka nggak gerak, mereka bakal terbuka oleh Nova. Kayaknya mereka bakal fight ke dulu harusnya dari posisinya. Fokus Nova ya. Fokus Nova dulu mereka, karena Nova nggak bisa sembarangan fight. Mereka fokus ke high ground, bakal di blind spot atau di blind shoot sama Navi. Posisi Navi enak banget buat melihat ke arah Nova. Kita bakal lihat sih kali ini ya dari main Navi, mereka juga berusaha mempertahankan posisi terlebih dahulu. Ini tinggal 3 tim ya, 4 tim tersisa. Navi sudah mendapatkan 8 kill, Nova 7 kill, Archer 1 kill, dan Footballist 3 kill. Ya, Nova terjepit banget di balik batu ya, low dan harus dari Ark cukup mudah untuk mengunci pergerakan dari tim Nova kalau mereka masih bisa mengot ujung batu tersebut. Tapi untuk dari tim Navi dan juga tim Footballist, mereka tinggal terima nasib aja seperti apa hasil dari pertempuran Ark dan Nova. Yes, dan Ensu juga sudah mulai bergerak pelanan pasti. Navi nggak pengen sembarangan bergerak, Nova juga udah mulai pusing geraknya kemana. Mereka terlalu lama nahan BTR menurut gua tadi. Makanya high groundnya atau tempat-tempat yang lebih nyaman udah dikontrol dulu tim lain. Betul. Dan dari tim Ark bakal coba mengunci pergerakan dengan Nova yang kerap ya, belum empat lagi untuk rotasi karena itu cukup open, terlalu banget covernya. Mereka juga udah mau habis, mungkin pengen disini juga untuk nanti ya. Tapi mereka terobos aja lah kali ini, tapi Cool Boy bakal tumbang, Orderji bakal tumbang, Jimmy bakal tumbang. Tinggal satu player lagi di belakang, tampaknya para boy sudah menahan. Steal kill, lumayan Navi tapi dapat steal kill cuy. Nyuri tadi ya. Masih 8 nih. Oh, baru ngenokin flow. Belum steal Belum steal kill. Atau malah tanknya Navi yang bakal diambil sama
para boy tumbang oleh zone, dan tampaknya Nova XQF pulang kali ini dan menyisakan total 3 tim untuk berperang di zona ke-7. Betul, ini harusnya chickennya Ark sih kalau kita lihat posisinya. Harusnya Ark. Tapi gila ini tim bertahan loh Footballis. Iya, makanya bilang itu mereka tinggal nasib. Tapi nasibnya baik kali ini. Minimal dapat 13 poin mereka, minimal. Oke, gerak. Mereka nggak mau jauh-jauh dari timnya. Gak akan mau jauh-jauh mereka. Oke, masak. Awas, mantul. Nah, Belum nyampe. nggak bakal bisa bro. Lu jarang ngangkat beban kayaknya. Jadi susah buat ngelempar jarak tinggi itu. Wah, lumayan. Tekan tuh si Ensu-nya. Nyampe nggak ini bom-bomnya? Kita bakal Ensu masih ngintip dengan RTC dan juga TP Vision arah ke bawah. Ensu hampir aja kepleset terlalu jauh ya. Bayangannya udah kelihatan tuh. Bayangannya Ensu udah kelihatan. Dia bakal semakin turun lagi ke arah bawah untuk memotong rotasi dari Footballis. Makin mengintip lagi, belum kelihatan. Dia butuh satu sudut lagi yang lebih tajam untuk melihat pergerakan dari Footballis. Dia punya granat, dia bisa berdua. Buy one get one. Buy one get one. Di bawah Navi, di samping ada Footballis. Di bawah mana? Ini udah gameplay kambing gunung sih. Kambing gunung ya. Ya sudah gameplay kambing gunung banget. Smoke sudah mulai dilempar kembali. Semakin mengintip ke arah sebelah kanan, nongol kena. Tapi dia nggak berani commit. Dia melempar smoke terlebih dahulu dari bagian ring ke arah lower ground. Lova masih bertahan di bagian bawah dari tebingnya. Ini yang tadinya menguntungkan di bagian high ground. Kali ini agak dirugikan. Karena jepit 2 tim sekali. Dia bisa double damage loh. Lompat ke bawah bisa kena damage. Terus kena spray dari tim yang ada di bagian bawah juga. Kecuali trading. Ini 2-2 kan? 2-3. 2-2-3. Temponya menurun tiba ya. Kalau semuanya udah mepet atau kayak gini. Semua nempel. Tinggal ya berharap aja siapa duluan. Tinggal nunggu ini juga. Ya hot aja. Zona pun berada sangat lambat. Through the smoke. Cantik sih. Bakal banget tinggal menyisakan player dari tim Navi. Tapi trading guys pada waktu ini dari Navi masih 1-for-1 tradingnya. Betul, mereka bisa revive. Mereka dapat momen revive karena setup smoke begitu terbawa, tapi masih ada spray through the smoke lagi dari seorang Eunsu. Berusaha mendapatkan beberapa atau bahkan last player dari tim Navi dan dia tersangkut. Untung aja nyangkutnya nggak parah-parah banget. Shoot dan lompat yang tidak terkena damage tadi. Sementara dari Sung dia bakal menahan dua player dari Footballis. Kali ini bermain tipis saja. Blue Zone sudah mulai mengikis. DPS yang menyakitkan dan Sung akan termakankah oleh Blue Zone. Eunsu tertangkap oleh Navi. Wah, selesai oleh Navi. Yang diuntungkan dari high ground merugikan 1 lawan 2. Begitu bebas dan ada satu kedudukan yang bisa dimanfaatkan. Siapa yang chicken Navi atau Footballis masih bermain tipis-tipis saja dan Navi ternyata winner chicken dinner Navi di match terakhir hari pertama PMPG Season 0 2020. Gak nyangka, gue kira Ark. Gak nyangka. Kira Ark yang bakal jadi Navi dan ini juga sekaligus mendapatkan WWC